Batam TV, inspirasi Kepri. Program Internship Dokter Indonesia atau PIDI merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya di bidang kesehatan. Internship adalah proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam kerangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. Pemirsa, bersama saya Hitaria Agustina. Inilah pembukaan pembekalan PIDI Angkatan 2 tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan sore ke Taman Gurindam sambil melihat indahnya pemandangan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Muhammad Bisri SKM MKes. Yang kami hormati, perwakilan dari KIKI Pusat, Dr. Agus Hadian Rahim, SPB, SPOT, Konsultan Spine, MEPIT, FICS. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimun, atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Seksi SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati, pimpinan wahana peserta PIDI Angkatan 2 periode Mei tahun 2023. Yang kami hormati, Ketua dan anggota KIKI Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati, Sekretariat KIKI Pusat dan Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati, para dokter pendamping. Dan yang kami banggakan, peserta PIDI Angkatan 2 periode Mei tahun 2023. Acara pembekalan peserta program Internship Dokter Indonesia Angkatan 2 periode Mei tahun 2023 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran kegiatan dan agar lebih diberkahinya acara kita pada hari ini, mari kita berdoa. Doa akan dipandu oleh Dr. Muhammad Gibran. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya memimpin doa ini dengan cara berdoa dengan agama Islam. Bagi umat agama lain dipersilahkan untuk menggunakan cara berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' zamban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la aiban illa syatartah, wa la dainan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Rahman ya Rahim, segala puji bagi Engkau pemilik alam semesta. Pada hari ini di gedung ini kami melaksanakan acara pembekalan internship periode 2 tahun 2023 wilayah Kepulauan Riau. Jadikanlah acara ini adalah acara yang Engkau ridhoi. Jadikanlah kegiatan dalam acara ini bernilai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Ya Wahid ya Jabbar, yang maha mempersatukan, bentuklah persatuan di antara kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan di antara sesama kami. Jadikanlah persatuan kami kuat agar kami dapat bermanfaat bagi orang lain, pasien-pasien kami, bangsa, negara, serta agama kami. Ya Ghaffar ya Syafi', berikanlah ampunan bagi kami, berikanlah maaf jika terdapat kesalahan dalam acara ini. Maafkan juga keluarga kami, anak cucu kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami dan jadikanlah yang sulit menjadi mudah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sambutan pertama dari Bapak Muhammad Bisri SKM MKes sebagai Kepala Dinas Provinsi Kepulauan Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Agus Hadian Rahim, spesialis bedah, SPOT, Spine and Epid Fix. Yang saya hormati segenap para Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna, Pak Hikmat. Kemudian ataupun yang mewakili, dan yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Wahana Angkatan 2 tahun 2023, kemudian Ketua KIKI dan Ketua Sekretariat Program Internship Dokter dan Dokter Gigi Provinsi Kepulauan Riau, para dokter pendamping dan peserta PD dan seluruh undangan yang berbahagia. Ke toko emas membeli anting, cakep. Anting dipakai di telinga Cik Puan. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin pada acara pembekalan. Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah sehingga kita masih bisa berkumpul di hari yang cerah ini. Baik, langsung aja hadirin dan undangan yang saya hormati. Pada dasarnya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini sangat beruntung dengan adanya program internship dokter Indonesia ini. Kita mungkin sudah berapa tahun yang Kepri itu sudah menerima
internship ini sejak dari awal program dimulai, mungkin tahun berapa itu, 2014 mungkin ya, atau setelah itu ya, 2014-an ya. Jadi ini telah membantu banyak penguatan pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, tahun ini adalah angkatan kedua yang periode Mei 2023 ini. Untuk itu kami selaku mewakili pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI, dan juga kepada Komite Internship Kedokteran Indonesia Pusat yang tetap konsisten ini untuk saya malah menginginkan wahana yang ada di Kepri ini bisa bertambah, kalau mungkin masih ada yang perlu bisa ditambah. Jumlah peserta internship Kepri ini dari yang tercatat 211 orang, terdiri dari Angkatan 1 2023 dan sebanyak 72, kemudian Angkatan 2 tahun 2002 sebanyak 79 orang yang baru saja melaksanakan evaluasi pelaksanaan PD pada tanggal 5 Mei 2023 dan akan kembali ke daerah asalnya pada tanggal 16 Mei 2023. Angkatan 3 tahun 2022 sebanyak 15 orang, Angkatan 4 tahun 2022 sebanyak 45 orang, dan ditambah dengan Angkatan 2 ini sebanyak 75 orang. Jadi total 286 yang lagi menjalankan program internship di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan saat ini. Seperti kita ketahui, program internship dokter ini merupakan amanah undang-undang tahun 2013 nomor 20 tentang pendidikan kedokteran. Pada pasal 7 ayat 7 dan 8 disebutkan bahwa program profesi dokter dan profesi dokter gigi dilanjutkan dengan program internship yang pelaksanaannya diselenggarakan secara nasional bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, Organisasi Profesi, dan Konsil Kedokteran Indonesia. Adapun tujuan penyelenggaraan program internship ini adalah untuk proses pemantapan mutu profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping tujuannya untuk peningkatan profesionalisme dengan kompetensi, kemudian dilakukan pembekalan seperti ini, di lapangan tentu kita ingin adanya profesionalisme itu bisa dilakukan sejak dini dalam kita bekerja. Hal lain yang perlu ditingkatkan dari peserta PD adalah peningkatan ini akhlak dan empati dalam melayani. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Nanti akan ada pembekalan kepada saudara-saudara semua. Saya selalu Kepala Dinas Kesehatan ini sebenarnya menjaga bagaimana urusan pelayanan, administrasi ini berjalan dengan baik. Tata kelola pemerintahan di dalamnya itu ada namanya yang urusan bidang kesehatan. Pelayanan tetap kita utamakan, tapi urusan harus di dalam koordinasi yang baik. Nah, ini yang lagi kita tata ini Pak di daerah. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu semua, keberadaan dokter internship ini telah memberikan simbiosis mutualisme ya. Di satu sisi memang untuk pemahiran bagi saudara-saudara semua. Mungkin yang bisa kami sampaikan tidak banyak. Bapak Ibu semalam di dalam materi sudah saya sampaikan tentang program-program dan kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, tapi yang penting tadi di samping kompetensinya kita tingkatkan, kemudian profesionalisme, dan yang paling penting adalah belajar kecerdasan emosional, ya kan? Kecerdasan spiritual. Nah, itu penting ya. Supaya kita lebih berempati dalam memberikan pelayanan. Kemudian yang terakhir mungkin ini pesan program ya, program nasional, bahwa kita ini setelah berhasil menangani pandemi COVID, udah dicabut oleh WHO statusnya kegawat daruratannya, tapi kita belum endemi, ya, belum endemis. Endemis itu berarti kasusnya nggak ada. Seperti demam berdarah, kenapa dikatakan endemi? Karena ada satu masa dia nggak ada kasus, tiba-tiba muncul. Nah, kalau COVID ini kan masih stabil ini, ada sekarang malah agak naik dikit.
Makanya istilahnya masih transisi menuju endemis. Ya, transisi dari pandemi menuju endemis, masih ada. Artinya apa? Kewaspadaannya sama, protokol kesehatannya masih sama. Jadi di rumah sakit kita sekarang masih kompak, semua masih sepakat menggunakan masker. Masuk pesawat karena ruangannya sempit juga masih diminta untuk pakai masker. Nah itu yang harus kita patuhi di mungkin nanti di daerah ya, di rumah sakit, di puskesmas kita tetap harus mengingatkan masyarakat bahwa kita masih pandemi. Kemudian yang kedua, kita sekarang kembali ke hal-hal pekerjaan rutin. Apa itu? Misalnya program imunisasi. Ini harus dipacu, jadi nanti di puskesmas akan ada program untuk memacu capaian-capaian program ya, termasuk imunisasi dan lain, termasuk yang lagi viral sekarang itu masalah stunting. Kepri capaiannya sudah 15,4%. Menuju 14%, berarti kita punya PR 1,4% yang harus kita kejar Pak Imad ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ini ada satu lagi pantun, izin Bapak Ibu nih. Kulihat kunang-kunang terbang kelap-kelip. Nah, ini pintar yang bikin ini. Lebih indah terlihat di musim kemarau. Nah, selamat bertugas kepada seluruh peserta internship di Wahana Penugasan Provinsi Kepulauan Riau. Cuci sabun pakai rinso, demikian sekelas info. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Hadian Rahim, SPB, SPOT, Konsultan Spine, MEPID FICS, selaku perwakilan KIKI Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kepada yang terhormat Pak Kadinkes Provinsi Kepri, Bapak Muhammad Bisri SKM, MHK siapa ya? MKes, oke baik. Wah, makanya kenapa beliau tadi sambutannya sangat antusias kita ya. Motivasi saya sebetulnya nggak boleh memberikan sambutan ini sesama ketua KIKI ini di sini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, para narasumber, Sekretariat KIKI, pimpinan wahana atau yang mewakili, para dokter pendamping yang tercinta, para intensif dokter yang hari ini mengikuti pembekalan, dan para undangan dan panitia yang berbahagia. Cahaya matahari begitu terasa hangat. Cakep. Mengikat rakit dengan sebuah kawat. Hidup itu harus terus penuh semangat. Jiwa dan raga kita harus selalu kuat. Terima kasih Pak pantunnya nih diberi. Baik, pertama-tama kami ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pembekalan angkatan kedua PD di Kepulauan Riau. Dan ini menjadi satu kewajiban bagi peserta intensif untuk mengikuti pembekalan. Ya. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan sebanyak-banyaknya kepada Kadinkes Provinsi, Kadinkes Kabupaten Kota, dan koordinator wahana, terutama dan pendamping, yang telah memberikan kontribusi selama ini kepada program intensif dokter Indonesia. Dan alhamdulillah bahwa program intensif di sini itu menjadi satu contoh ya untuk tauladan program intensif dokter Indonesia saat ini. Tepuk tangan dulu dong buat Kepulauan Riau ya. Karena berkat
karena berkat dari kekompakan tim yang ada di sini, baik dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, dan koordinator wahana dan pendamping. Dan mudah-mudahan ini bisa tetap dipertahankan dan diperkuat penanganan atau program-program yang ada berhubungan dengan intensif ini. Anda harus bersyukur bisa melakukan program pemahiran, pemandirian, dan profesionalisme di kepulauan ini. Dan juga Anda bisa memanfaatkan kompetensi Anda sebagai dokter, khususnya untuk promotif preventif, ya, selain kuratif dan rehabilitatif. Tadi sudah disampaikan tentang stunting, gitu ya. Ternyata secara sederhana persepsi tentang stunting ini masih belum seragam. Nah, ini tugas mungkin bisa dijadi PR nih Pak Kadis, bahwa untuk program PD intensif ini dalam 1 tahun, jadi nanti Anda di rumah sakit 6 bulan dan 6 bulan di puskesmas, seharusnya bisa mencarikan masalah dan solusi dan tindak lanjut tentang stunting. Selain dari program-program nasional lainnya seperti gizi, KB, kesehatan ibu dan anak. Nanti tinggal ditentukan aja, harusnya dalam 1 tahun sudah ada tindak lanjut, ya, di sana. Ya, di sana. Dan itu menjadi satu ukuran terhadap keberhasilan program PD, ya. Karena Anda di puskesmas harus melakukan mini project, ya. Mini project ini dilakukan oleh 1 orang 1 peserta intensif, bukan grup, ya. Jadi kan puskesmas punya wilayah, ya. Jadi bisa diatur wilayahnya, walaupun temanya stunting, ya, tapi bisa dibagi-bagi. Misalnya ada satu puskesmas ada 4 orang, puskesmas A, puskesmas B punya wilayahnya masing-masing. Nanti kita lihat di sana apakah program stunting ini sudah berjalan atau tidak. Ada yang melakukan evaluasi, ada yang melakukan situasi masalah, ada yang melakukan cari solusinya, ada yang melakukan tindak lanjut. Kalau belum berhasil, nanti bisa dilakukan pada program intensif yang akan datang. Jadi sehingga program-program yang diturunkan oleh Kementerian Kesehatan dan dijalankan oleh Dinas Kesehatan masing-masing itu berjalan secara linier, ya, di sana. Tadi sudah disampaikan bahwa intensif ini adalah memang amanah dari Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, ya, dan diterapkan dari PMK-nya, ya, Permenkesnya, karena peserta intensif ini dititipkan di Kementerian Kesehatan, ya. Jadi anggarannya ada di kesehatan, di Kementerian Kesehatan, dan Anda harus melaksanakan intensif. Kalau tidak Anda melaksanakan intensif maksimal 1 tahun, Anda tidak akan diakui sebagai dokter yang mandiri dan profesional. Sekarang Anda mempunyai SIP intensif, ya, nanti akan menjadi SIP intensif dengan STR intensif yang sudah dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan hanya berlaku di wahana yang sudah ditentukan, baik itu di rumah sakit atau puskesmas. Mohon izin pendamping atau yang lainnya jangan diajak ke klinik masing-masing karena mereka tidak punya SIP di klinik masing-masing, ya. Kalau terjadi ada masalah-masalah aspek mediko-legal, maka tanggung jawab salah satunya kalau pendamping tanda kutip, ya, atau siapapun yang mengajak ke sana itu yang menjadi bagian tanggung jawabnya. Apalagi ada kasus kecacatan, kematian atau morbiditas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini mohon koordinator wahana, pimpinan dan anggota KIKI provinsi itu harus selalu memberikan perhatiannya terhadap ini. Tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya dari evaluasi
dibandingkan 5 tahun yang lalu, pelaksanaan PD ini lebih baik. Ya. Kami melihat dari komplain masyarakat, komplain pasien sudah berkurang banyak. Mohon pendamping koordinator wahana itu harus meningkatkan komunikasi efektif. Ya. Nanti pada waktu mini workshop siang ini kita akan bahas yang berhubungan komunikasi efektif dan kita akan melakukan pelatihan bagaimana sebaiknya komunikasi efektif ini dijalankan. Ya, jangan sampai kenapa ini masih sakit katanya. Ini sudah dilakukan sesuai SOP. Kenapa ini obatnya begini? Ini sudah dilakukan sesuai SOP gitu. Kira-kira jawabannya itu gitu. Itu yang membuat mungkin masyarakat akan lebih sensitif untuk melakukan komplain-komplain dan lain-lain. Jadi komunikasi ini harus dilatih nih, tolong diberikan pelatihan-pelatihan khusus oleh pendamping, karena pendamping wajib ketemu peserta intensif 1 minggu sekali. Wajib mengevaluasi kegiatan 1 minggu dan merencanakan evaluasi dan lain. Jadi monitor itu bisa langsung oleh pendamping, juga bisa mendengarkan dari staf medis lain, dari tenaga kesehatan lain ya, tentang perilaku daripada para peserta intensif ini. Jadi 2 indikator yang akan dinilai adik-adik teman sejawat ini. Pertama adalah indikator klinis. Anda pasti sudah bisa karena Anda sebetulnya sudah mendapatkan kompetensi ini. Tapi untuk memahirkan, memandirikan, Anda harus magang maksimal selama 1 tahun. Yang kedua adalah tentang penilaian perilaku. Dan ini penilaian perilaku ini akan dinilai secara kualitatif, secara objektif oleh pendamping, oleh tenaga kesehatan lainnya, staf medis lainnya, dan oleh masyarakat. Ya. Kalau tadi klinis itu secara kuantitatif untuk meningkatkan kompetensi, sedangkan perilaku ini harus dinilai secara objektif. Nah, ini sangat penting sekali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, bahwa terima kasih kembali bahwa peserta intensif di provinsi ini telah berjalan dengan baik, dan untuk ini saya serahkan 75 dokter intensif dari 24 fakultas kedokteran, Pak. Alhamdulillah nih. Ya, banyak sekali nih. Yaitu 75 peserta intensif dokter Indonesia yang akan melaksanakan program intensif selama 1 tahun. Jadi Anda nanti akan ketemu lagi dalam 1 tahun ke depan. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, melakukan evaluasi. Ini pesertanya banyak sekali, 24 universitas dari fakultas kedokteran, dan paling banyak dari Universitas Riau 10 orang, yang lainnya ada 1 dan lain-lain, dan Universitas Baitur Rahmah di Kepulauan Riau, di Padang ya, dari Batang ya, 10 orang. Satu lagi ada Universitas Batam 16 orang, yang lainnya lebih ya. Tapi yang jauhnya ada dari Makassar, ada dari Diponegoro, ada dari Universitas Islam Sumatera Utara, ya, ada Universitas Tadulako. Ini Universitas Tadulako dari mana? Ada yang dari Tadulako? Baik, dari mana? Dari Sulawesi Tengah Palu. Memilih Batam ya, atau terjebak di Batam. Baik, iya. Jadi ada perubahan dalam sistem seleksi masuk ke dalam program KIDI ini ya. Jadi ada tetap 60% lokal, 20% regional, 20% nasional.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak semuanya bahwa kesempatan ini menjadi bagian penting dan Anda pembekalan ini harus wajib karena kalau tidak mengikuti pembekalan kecuali kena COVID-19 ya Anda harus ikut pembekalan dan nanti akan mendapatkan informasi-informasi yang terkini baik hubungannya dengan etika, baik hubungannya dengan budaya, baik hubungannya dengan program kerja di provinsi ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyerahkan sebanyak 75 peserta program intensif Dokter Indonesia periode Mei tahun 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Agus Hadian Rahim. Acara selanjutnya, penandatanganan sekaligus penyerahan berita acara serah terima peserta PD Angkatan 2 periode Mei tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimun. Kami mengundang kepada Bapak Muhammad Bisri, Dr. Agus Hadian Rahim, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kota Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimun atau yang mewakili, serta Direktur Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam, Direktur Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang atau yang mewakili untuk maju ke depan.
foto bersama dulu Bapak Ibu. 1, 2, 3. Iya. Demikianlah rangkaian pembukaan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai MC mohon maaf untuk seluruh silaf kata dan sikap yang kurang berkenan. Jalan-jalan ke kampung Sungai Ladi, jangan lupa mencicipi minuman cincau. Selamat bertugas bagi peserta PIDI di Wahana Penugasan Provinsi Kepulauan Riau. Jadi program internship dokter Indonesia ini kan untuk pemahiran, ya, memberikan pembekalan pemahiran supaya nanti setelah setahun mereka lebih siap bekerja di layanan-layanan kesehatan. Jadi substansinya sama, cuma mungkin ada penambahan materi sesuai kekinian ya. Sesuai dulu kalau kemarin ada penambahan terkait dengan COVID, nah sekarang ada penambahan terkait dengan program yang rutin ya, imunisasi, stunting, kemudian kalau ada misalnya perubahan musim ini, ada kemungkinan demam berdarah itu juga akan diberikan atensi ya. Pemberantasan penyakit menular atau tidak menular itu akan diberikan juga. Supaya mereka lebih memahami lapangan gitu ya. Wahana ini kan banyak ya. Jadi kita berikan secara bertahap. Nah untuk yang sekarang ini ada dari Natuna, ada 14 dari Natuna itu, dari 75 ya. Kemudian kita bagi juga di Tanjung Pinang ada, kemudian Karimun, Batam. Batam ini di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Nah, kan rumah sakit banyak nih, nanti giliran, gantian gitu ya. Nah, jumlah total 75. Ya, kita mengharapkan program ini terus berjalan. Ya karena ini kami di Provinsi Kepri ini kan tetap problemnya itu kekurangan tenaga medis terutama yang di daerah. Nah, dengan adanya program internship ini bayangkan ya kita setahun ada 6 bulan di rumah sakit, kita nyaman ya karena tenaga medis kita cukup ya di berbagai lini pelayanan itu. Nah, ini yang saling menguntungkan menurut saya. Jadi di satu sisi pihak dokter internship ini bisa makin belajar banyak, yang kedua kita bisa terbantu di pelayanan. Nah, karena cukup dokter kita yang ada di pelayanan. Nah, kita harapkan ini terus berjalan dan tentu kita mengharapkan memberikan manfaat nih. Tidak hanya untuk kami di Provinsi Kepri, tapi para dokter ini juga punya kesan yang baik di provinsi kita. Nah, nanti suatu saat dia bisa kembali ke sini ya, sudah dalam spesialis, apalagi kalau mau tinggal di sini ya, wah, itu akan memperkuat pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat gitu ya, oke? Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Itu intinya yel-yelnya Kemenkes ya. Nanti anda harus buat yel-yel. Jadi saya akan cepat ya di sana bahwa program intensif itu punya perubahan dari pendidikan Anda. Kalau saya dengan para senior di pendamping ini tidak ada intensif. Karena kami dulu touch pasien. Sekarang berbeda. Sejak ada Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Anda dari awal tidak touch pasien. Karena touch pasien adalah tugasnya DPJP, dokter penanggung jawab pelayanan kesehatan. Anda selama 1 tahun ini akan dibimbing oleh para pendamping untuk menjadi dokter yang mandiri. Sehingga Anda akan mendapatkan STR nanti, surat tanda registrasi yang mandiri. Setelah apa? Setelah direkomendasikan mendapatkan STSI, surat tanda selesai intensif. Di sana ya, itu menjadi bagian penting bahwa Anda harus selesai nih dalam 1 tahun ini. Mohon izin para pendamping, tolong ingatkan kepada dokter-dokter spesialis dan koordinator wahana, ini bukan pendidikan. Yang masih sekarang masih para senior-senior terutama spesialis atau subspesialis merasa Anda itu pendidikan. Bukan. Mereka adalah teman sejawat kita. Teman sejawat yang harus didampingi untuk menjadi dokter yang mandiri. Ya, makanya tadi ada ketua ID, ya, ada dari AIPKI, ada dari Arsada dan lain-lain. Bahwa mereka adalah bagian daripada dokter, ya. Dan Anda harus mengikuti aturan-aturan yang ada
secara general, secara umum, dan ada di daerah setempat, ya, mengenal budaya dan lain-lain. Mohon izin pendamping harus mengenalkan budaya, ya, di sana, sehingga tidak terjadi hal-hal yang berhubungan yang tidak diinginkan, apalagi hal-hal masalah mediko-legal dan lain-lain. Itu yang sangat penting. Nah, ini adalah undang-undangnya, ya, baik itu undang-undang dari Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan pelayanan, undang-undang praktek kedokteran, ya, dengan Permenkesnya, undang-undang dari Diknas dan lain-lain. Saya lewat aja, nggak ini. Prinsipnya tadi mahir, mandiri, ya, dan profesional, dan bisa meningkatkan pelayanan kesehatan. Anda selama 1 tahun ini harus punya kontribusi yang bermanfaat terhadap masyarakat, ya. Dan harus bisa menyelesaikan masalah-masalah kesehatan, baik itu di rumah sakit, baik itu di puskesmas, tapi pada khususnya puskesmas, karena kita akan fokus pada pelayanan kesehatan primer di sana, ya. Selain meningkatkan kompetensinya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan perorangan, ya, nanti ada klinisnya, ada penilaian UKM-nya, ada penilaian perilaku. Ya, 3 hal ini harus Anda penuhi, ya, karena 2 minggu sebelum selesai Anda akan dievaluasi oleh para pendamping dan koordinator wahana, ya, di sana. Dan ini menjadi satu kesatuan, ya, di sana. Saya tidak terlalu fokus kepada hal-hal ini. Ada undang-undang praktek kedokteran, undang-undang rumah sakit, undang-undang yang berhubungan dengan pendidikan kedokteran, ada di Google. Cari, ya, itu menjadi bagian penting bahwa Anda harus melakukan ini. Dan ini perubahannya sangat mendasar. Peserta intensif dokter ini sudah mulai tahun 2010, pertama di Padang. Nah, di Batam itu di Kepulauan Riau ini termasuk yang segera setelah Padang. Dan antusiasme para dokter intensif di Kepulauan Riau ini sangat tinggi pemilihannya di sini. Karena apa? Karena para pendampingnya sangat profesional. Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya belum mendengar nih ada masalah di Kepulauan Riau. Jadi artinya Anda akan melaksanakan tugas di sini selama 1 tahun. Siap? Jadi kalau ada yang minta 9 bulan selesai, nggak ada, ya. Harus 1 tahun, ya. Dan 2 minggu sebelum selesai Anda akan dievaluasi. Mendapatkan lulus yudisium untuk mendapatkan rekomendasi STSI, atau Anda diprolong. Prolongnya para pendamping, mohon nih, prolongnya adalah setelah selesai intensif, ya. Jadi setelah selesai evaluasi baru prolong. Tidak boleh prolong di dalam masa intensif, ya, di sana. Ya. Jadi hal ini menjadi program penting pada peserta intensif sini. Saya akan ulang lagi, Anda harus mahir, Anda harus mandiri, Anda harus profesional, dan harus meningkatkan pelayanan di Kepulauan Riau ini. Sanggup nggak? Siap nggak? Wah, siapnya lemes sekali nih. Siap nggak? Nah, oke, itu nih janjinya nih. Nanti pendamping bisa menagih, ya, di sana, ya. Jadi Anda harus melaksanakan pelayanan dengan baik. Tujuan Anda adalah menjadi dokter yang profesional, didampingi oleh pendamping. Oke, setuju, ya? Di sana, apa profesional? Anda harus punya kompetensi dalam knowledge. Knowledge Anda sudah ada nih, ya, tapi harus tetap dikembangkan. Nanti dengan pendamping melakukan laporan kasus sebanyak 4 kasus, 1 kasus dilaporkan di komite medik, ya. Di puskesmas juga melaporkan 1 laporan kasus, dilaporkan di kepala puskesmas, ya, di sana. Itu menjadi bagian penting, ya. Kalau nggak ngerti Anda tanya Mbah Google, ya kan, Mbah Google. Kalau nggak ngerti tanya ke alumni-alumni. Pakai SKDI, ya, standar kompetensi dokter
Indonesia. Oke. Yang kedua, Anda harus punya skill, kemampuan, ya. Dan Anda akan didampingi oleh pendamping untuk rumah sakit dan puskesmas untuk meningkatkan skill ini. Anda harus dapat memasang impuls, bisa manner surgery, mendapatkan kateter. Ada 84 tindakan medik yang Anda harus penuhi. Ada 400 kasus yang Anda harus penuhi. 300 di rumah sakit minimal, 100 UKP di puskesmas. Itu minimal. Anda mengerjakan lebih tinggi lagi akan lebih bagus, ya. Anda harus punya karakter yang baik, ya. Dokter profesional yang berkarakter ditambah taat etika, moral, dan hukum. Ya, nanti para pendamping, insya Allah para pendamping ini masuk surga, Bu. Walaupun mungkin yang terakhir ya. Karena kan ibadah membawa teman-teman ke sana ya, menjadi bagian penting. Nah, ini profesionalisme saya tekankan. Anda harus menjadi dokter yang profesional dan mandiri. Ya, Anda harus menjadi bagian penting. Dokter nanti jadi ustadzah boleh, dan itu menjadi bagian penting ya di sana. Oke, ini program-program yang sudah kita lalui, yang sehubungan dengan keluarnya amanah Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dan Undang-Undang Praktek Kedokteran, dan itu harus terpenuhi. Kalau Anda tidak memenuhi ini, maka Anda tidak bisa mendapatkan STR mandiri ya. Dan itu menjadi sangat penting. Dan kita sudah siapkan wahananya yang terakreditasi, sudah siapkan pendampingnya yang tersertifikasi, sudah siapkan pesertanya dengan baik ya. Insya Allah minimal yang berhubungan dengan hal-hal yang KKN ya. Dan itu kita menjadi bagian penting ya. Kita siapkan borang-borangnya. Anda harus mengerti IT. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa dulu organisasi itu KIDI, Komite Intensif Dokter Indonesia. Ada pusat, ada provinsi. Mudah-mudahan ada yang mendengar nih dari provinsi. Sekarang jadi KIKI, Komite Intensif Kedokteran Indonesia. Di dalamnya ada PD, ada PIDGI, ada program intensif dokter, ada program intensif dokter gigi Indonesia. Kebetulan untuk angkatan 2 ini PIDGI belum jalan nih. Tolong segera nih koordinator KIKI itu harus segera mempersiapkan. Mudah-mudahan di angkatan ketiga, angkatan keempat sudah ada program intensif dokter. Karena wahananya sudah ada di sini. Karena pengalaman di KIDI sudah banyak di sana ya, sehingga pasti gampang di sini ya. Jangan kalah dengan Maluku sama Papua, mereka sudah ada PIDGI di sana. Tadi Ibu siapa? Johanna itu siap untuk membentuk tim, dan beliau sebetulnya sudah ikut pertemuan waktu bulan November yang lalu. Nah, jangan kalah dengan provinsi lain ya. Ketuanya adalah kalau pusat langsung di kami Dirjen Nakes. Kalau di provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi. Kepala Dinas Provinsi ketuanya ya. Nanti baru ada anggota-anggota lain ya. Nanti saya udah sampaikan ke Kadinkes untuk dipelajari, dikaji ya. Nanti ada peraturan dan SK-SK yang berhubungan dengan hal ini. Ya. Ini adalah implementasinya, sehingga Anda harus menjadi dari awal ya, pembekalan, orientasi, bekerja di puskesmas dan lain-lain menjadi bagian penting di sana ya. Jadi semua udah mengerti ya. 6 bulan di rumah sakit. Yang 6 bulan pertama di rumah sakit coba acungkan tangannya. Karena mereka sudah ada SK-nya. Oke. Yang 6 bulan di puskesmas, acukan tangan. Sudah terbagi. Ya. Dan SK itu berlaku di wahana masing-masing. Mohon izin pendamping jangan dibawa ke klinik pertamanya. Jangan dibawa ke sana karena itu tidak ada mediko legalnya. Ya. Anda harus lakukan kewenangan dan programnya ada di wahana masing-masing. Baik. Ya.
Jadi nanti laporan Anda akan kami lihat nih dari permasalahan A, solusinya A atau B, tindak lanjutnya apa yang dikerjakan. Ya, di sana. Terus ini adalah bagian keseluruhan waktu Anda di rumah sakit dan waktu Anda di puskesmas, ya. Setiap minggu mohon para pendamping bertemu dengan para peserta intensif, mengevaluasi dan merencanakan selanjutnya minggu depan, ya. Akhir stase pendamping melakukan penilaian di rumah sakit atau di puskesmas dan pendamping memberikan informasi kepada pendamping selanjutnya tentang perkembangan daripada peserta intensif ini. Terutama yang hal-hal yang krusial, ya, yang ekstrim, ya. Walaupun hampir 99,9% itu semua baik, tapi ada 0,1% yang perlu perhatian, ya, terutama yang ekstrim, ya. Ada beberapa yang ekstrim, ya, di sana, ya. Terus ini adalah program-programnya semua sudah teratasi dengan borang-borang dan Anda harus melakukan borang online, baik itu peserta dan pendamping. Mohon izin selama transisi ini ada banyak masalah atau perubahan, nanti Pak Ananta akan memberikan informasi, tapi tolong di backup ya peserta intensif di manual. Ya, masukin ke Google Form, masukin ke Excel dan lain-lain, sehingga pada waktu diperlukan sudah ada. Dan kejujuran Anda melakukan laporan. Nah, ini tolong para pendamping harus lebih lebih teliti dan lain-lain. Ya, karena kita ingin mereka itu menjadi mahir, mandiri dan profesional. Ya, ini adalah kriteria pendamping. Pendamping Anda ini adalah sudah tersertifikasi dan mendapatkan SK sama-sama Anda, ya, untuk melakukan pelayanan ini. Pendamping ini sebagai motivator, pendamping ini sebagai fasilitator, dan pendamping ini sebagai role model Anda. Peserta intensif dokter Indonesia itu adalah amanah undang-undang dari Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Mereka harus melaksanakan program setelah selesai sekolah untuk mendapatkan ijazah dan janji sumpah dokter selama 1 tahun untuk mendapatkan kemahiran, kemandirian dan profesionalisme seorang dokter. Nah, ini menjadi bagian program pemanfaatan juga untuk pengembangan pelayanan kesehatan di seluruh provinsi, kabupaten, kota. Jadi 34 provinsi sejak 2010 telah melaksanakan intensif ini. Sekarang hampir sekitar 200.000 yang sudah melaksanakan intensif ini dan membantu pelayanan yang berhubungan dengan program nasional. Misalnya ibu kesehatan anak, ibu dan anak, gizi dan stuntingnya, keluarga berencana, kesehatan lingkungan dan lain-lainnya. Dan peserta intensif ini difokuskan kepada promotif dan preventif, sehingga ada di pelayanan kesehatan primer dan juga untuk kompetensinya ditingkatkan di pelayanan kesehatan rujukan lanjutan di rumah sakit. Nah, ada 1 wahana rumah sakit dan 2 wahana puskesmas yang bisa diisi oleh peserta intensif sebanyak 16 orang. Nanti dibagi 2, 8 orang di rumah sakit, 4 orang di puskesmas A dan 4 orang di puskesmas B. Sedangkan untuk di puskesmas mereka harus membuat mini project tentang masalah-masalah kesehatan yang ada di rumah sakit. Sehingga dalam 6 bulan ini diharapkan mereka bisa menyelesaikan masalah dan menyelesaikan solusi dan tindak lanjutnya. Nah, ini semua sama di seluruh provinsi, kabupaten, kota, termasuk di Provinsi Riau ini. Dan itu menjadi kontribusi terpenting dalam pelayanan kesehatan, termasuk oleh dokternya. Ke depan juga akan ada dengan peserta intensif dari dokter gigi.
Oh iya, kalau untuk kegiatan hari ini semuanya berjalan lancar, di mana kegiatan pembekalan dan serah terima ini dihadiri oleh perwakilan dari KIDI Pusat dan juga dihadiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ataupun yang mewakili, dan juga dihadiri oleh Direktur Rumah Sakit dan para dokter pendamping dari Wahana dari Puskesmas. Ya, jadi untuk kegiatan ini akan kita laksanakan sampai nanti sore, dan besok mereka akan diberangkatkan ke wahana masing-masing untuk segera memulai penugasan. Untuk materi dari kemarin sebenarnya sudah berjalan kegiatan ini. Kemarin sudah diisi oleh dari Ketua ID Provinsi Kepulauan Riau itu Dr. Rusdani ya, untuk terkait dengan etika dan juga pengurusan SIP, dan hari ini tadi malam juga sudah ada dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan kebijakan dan program pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau, dan pagi ini diisi dari narasumber dari KIDI Pusat, yaitu terkait dengan kebijakan pelaksanaan program internship ini. Tanggapan hari ini tentunya pembekalannya cukup menarik ya, cukup menarik dan cukup jelas bagi kami peserta PD yang siap dengan mengikuti internship dari Kemenkes. Saya pribadi sendiri sebenarnya dari Pekanbaru ya, dari Riau. Milih Kepri itu sebenarnya udah sejak setahun yang lalu ya. Sebenarnya wahana-wahana Kepri ini udah banyak dipilih oleh peserta-peserta di sekitar yang ada di Kepri, terutama di Riau ya. Karena menarik, pertama tentunya Kepri paling membutuhkan tenaga medis yang cukup, apalagi dengan wilayah maritim ya. Kita kalau dari pemaparan kemarin 97,5% itu laut semua. Jadi kita butuh tenaga kesehatan yang banyak dan transportasi yang cukup, dan tentunya dengan jiwa dokter yang siap untuk mengabdi dengan keilmu yang sudah dibekali selama 7 tahun. Kami berharap apa yang telah kami dapatkan di universitas masing-masing bisa kami terapkan di daerah Kepri yang masih sangat membutuhkan dokter-dokter di sekitar wilayah yang ada. Ya. Baik, dengan adanya program internship Dokter Indonesia, kita harapkan dapat membantu pemerintah menyiapkan dokter-dokter masa depan yang dapat membantu meningkatkan mutu kesehatan masyarakat di Kepulauan Riau. Saya Hitaria Agustina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.